mulai belajar karena kita sebagai umat Islam tentunya setiap perbuatan itu harus kita mulai dengan doa ya. Nah sekarang saya minta Jeffrey Ilham untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik. Sebelum kita mulai belajar, Bapak Guru akan absen dulu ya. Tapi kelihatannya ini sudah hadir semua ini ya. Sudah ada semua ini? Ya. Oke. Baik. Kita mulai belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang berbahagia ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat ya. Kemudian yang kedua, mari kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan kita memperbanyak selawat, mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar SKI ya. Apa itu SKI? Kebudayaan Islam. Nah, jadi pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, tetapi sebelum kita belajar tradisi, kita akan mempelajari dulu bagaimana kita mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama itu kita akan membahas tentang keadaan geografis Jazirah Arab. Ya. Jazirah Arab ini merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Ya. Jazirah adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Yang dinamakan jazirah itu adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Ya, luasnya itu adalah 120.000 mil persegi. Ya. Jazirah Arab merupakan wilayah strategis dalam peta dunia zaman dulu. Ketika benua Australia dan Asia Eropa itu belum dikenal, ya. Karena letaknya pada posisi pertemuan tiga benua yaitu Asia, Eropa, Afrika. Ya. Di wilayah utara bagian Arab itu berbatasan dengan lembah Urdun Syria. Nah, kemudian di sebelah timur
berbatasan dengan dataran tinggi Persia. Sedangkan sebelah barat ya berbatasan dengan Laut Merah, ya berbatasan dengan Laut Merah. Nah, setelah itu ya kita lanjut ke keadaan geografis Jazirah Arab. Wilayah Arab ini terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas, berangin tenang. Nah, wilayah ini dinamakan Tihamah. Nah, itu namanya ya, wilayah yang terdiri dari gurun pasir, kemudian cuaca panas dan berangin tenang. Itu namanya wilayah apa tadi? Apa? Tihamah. Apa namanya? Tihamah. Bagaimana keadaan wilayah Tihamah? Bagaimana? Apa? Luas. Di sana apa tadi? Gali? Berangin tenang. Terus panas. Ya, nah itu wilayah yang disebut dengan wilayah Tihamah. Ya. Nah selanjutnya, ya, selain wilayah Tihamah, kemudian ada wilayah yang berupa lembah-lembah. Ada wilayah yang berupa lembah-lembah di celah-celah pegunungan. Nah, daerah itu disebut daerah hijaz. Apa namanya? Hijaz. Nah, daerahnya adalah berada di lembah-lembah dan di celah-celah. Itu disebut dengan namanya daerah hijaz. Ya, daerah apa tadi? Hijaz. Nah, di daerah Hijaz inilah terdapat dua kota suci, yaitu kota Mekah dan Madinah. Nah, siapa yang pernah sana? Nada pernah? Belum? Ya, mau orang? Belum. Nah, mudah-mudahan besok kita semua dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kita menyaksikan secara langsung Ka'bah yang di sana itu ya. Ya. Nah, kemudian di sana juga terdapat sumber mata air yang tidak pernah mengering. Coba kira-kira apa namanya itu? Air Zam-Zam. Apa? Air Zam-Zam. Apa namanya? Nah, biasanya kalau misalnya bapaknya Eza pergi haji atau umrah, nah oleh-olehnya itu adalah Air Zam-Zam. ya air Zam-Zam yang masih dapat kita temukan atau dapat kita temukan. Bangunan Ka'bah ini adalah merupakan peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Nah, itu ya. Kemudian ada juga di sana namanya wilayah Najd. Najd ini adalah suatu wilayah yang berupa dataran tinggi, berbeda dengan wilayah Al-Arud. Nah, kalau Al-Arud itu wilayahnya adalah padang pasir luas. Padang pasir luas yang sampai sekarang itu dikenal dengan padang pasir atau gurun Sahara. Nah, pernah dengar nama gurun Sahara itu? Masa anda pernah? Nah, itu yang terkenal sampai sekarang ya. Gurun Sahara itu adalah padang pasir terluas dan tergersang.
Nah, ini berada di wilayah Al-Arud. Nah, wilayah Al-Arud ini pada saat itu dikuasai oleh bangsa Persia. Bangsa apa? Persia. Nah, kemudian di wilayah Arab itu juga ada namanya wilayah Yaman. Ya. Di wilayah Yaman ini telah banyak dihuni pada saat itu oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Ya, kemudian penduduk Yaman ini termasuk yang telah maju pada saat itu ya. Tetapi sekarang sudah punah, sudah hilang ya, karena seringnya terjadi peperangan sehingga bangunan-bangunan pada saat itu hancur. Akibatnya sering terjadi perang, nah atau konflik. Salah satu dampak dari konflik itu ya seperti ini ya, bangunan hancur, kehidupan juga tidak tenang, semua ketakutan, ya, semua merasa cemas. Nah itu yang disebabkan oleh atau akibat daripada peperangan atau konflik. Nah, coba bayangkan kalau di sini terjadi perang, ya, terjadi perang, misalnya di Lombok. Deputi sedang asik tidur, ya, tiba-tiba datang pesawat. Pesawat itu apa yang diturunkan? Bom. Apa yang terjadi? Hancur, kaget, bangunan jadi semua rusak. Ya, itulah yang terjadi pada negeri Yaman pada saat itu, sehingga banyak bangunan-bangunan yang hancur. Ya, ini kelihatannya ngantuk-ngantuk semua. Bagaimana ini? Sekarang begini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Ya, bagaimana cara siap belajar? Gimana? Apakah dengan ngantuk? Atau begini, kita bersolawat saja, ya? Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Perhatikan gambar yang Bapak Guru tampilkan ya. Nah, nanti satu-satu akan saya minta ke depan menunjukkan ya peta-peta. Nanti saya panggil. Yang dipanggil namanya itu yang dipanggil. Ayo, dulu. Nah, sambil kita menunggu ya. Kita tunggu dulu.
Tunggu dulu ya, bentar. Di proses dulu. Sampai kita tunggu ini ya. Kita mau bertanya dulu, Pak Guru mau bertanya dulu kepada siswa siswi ya. Nah, buka bukunya itu. Datanya Zahwa ya. Berapakah luas wilayah dari Jazirah Arab? Berapa luasnya? Yuk. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa? Yuk. Berapa? 120 mil persegi. 120.000 mil persegi. Ya betul ya. Nah ini ambil dulu ya. Nah ini dia ya. Ini dia ya. Nih, baca. Coba dibaca dulu itu. Tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah peta ya, peta tentang Jazirah Arab sebelum Islam. Nah, ini ya, ada
Saya minta ya satu orang. Saya minta ya. Nah ini. Coba Muhammad Gali ya, dari peta ini di manakah letaknya kota Najd? Kota Najd. Ayo, dari mana nih? Coba tunjukkan kota Najd. Nah, bagaimana itu? Betul. Betul nggak? Betul. Nah, kemudian boleh duduk dulu. Boleh duduk. Selanjutnya yang perempuan yang minta Nia Ramadhani ya. Nia Ramadhani, coba tunjukkan di mana letaknya di mana letak kota Iran, negara Iran. Coba maju, mana Nia Ramadhani? Coba, yang mana? Iran. Mana tempatnya Iran? Ya, bagaimana itu? Nah, tepuk tangan untuk Nia Ramadhani. Nah, jadi wilayah yang ada di Arab ini ya, di antaranya tadi itu ada namanya Hijaz, kemudian Najd, ada Yaman, Hadramaut, dan Oman. Nah, ada namanya Qatar juga ya. Nah, Yaman itu kalau di peta itu ditulis ini dia ya. Apa tulisannya ini? Yemen. Ya, Yemen. Yemen itu Yaman yang sekarang ya. Yaman yang dikenal sekarang. Nah, kemudian ada namanya Najd juga kita tadi ya. Ada juga, nah di mana letaknya kota Ethiopia. Coba maju. Dita, tunjukkan di mana letaknya kota Ethiopia. Ayo, mana tempatnya? Tunjukkan dia, mana? Ethiopia. Cepat. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Coba, Jeffrey, maju. Tunjukkan dia. Tunjukkan, boleh duduk. Ini boleh duduk. Ya, betul tak? Mana jawabannya? Tangan untuk Jeffrey. Nah, jadi selanjutnya coba saya minta satu orang dari kelas ini, kelas timur, kelompok timur, untuk membaca bacaan yang kamu sampaikan. Coba Sulastri, coba bacakan. Maju. Ya keras suaranya yang besar. Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat
Saya Asia Jazirah Arab, padang pasir terluas terbesar di dunia. Luas wilayahnya 120 mil persegi jazirah. Arab merupakan wilayah strategis dalam peta dunia zaman kuno. Ketika benua Australia dan Amerika dibenang Arab karena letaknya berbeda-beda. Posisi tiga benua yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Wilayah bagian utara Arab berbatas dengan dataran tinggi Persia, sedangkan sebelah barat berbatasan. Ya. Terima kasih untuk Anda berarti kasih tepuk tangan untuk. Nah sekarang kita akan berdiskusi ya, Ini kelompoknya dibagi menjadi 4. Coba waktunya digeser sana dulu. Tugasnya masing-masing kelompok 1. Juga kelompok 1 ya. Kelompok 1 yakni menuliskan ya, Nah, ya, tuliskan. Ada di bukunya itu. Ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ya. Tulis ya. Nah, ya. Kelompok 1 ini. Nah, ini. Kelompok 2 ini ya. Ya. Baik. Sekarang Pak Guru bagikan lembaran. Oh, sudah dibagi tadi ya. Lembarannya sudah dibagi. Ayo mulai dikerjakan. Ya, ayo. Buat kelompoknya dulu, buat kelompok ini. Kita maksudnya ini. Ini. Pindah sini. Ayo pindah sini. Nah. Ini. Ya, aku. Ya, sesuai dengan pokoknya. Secara ringkas. Ya, ditulis secara ringkas. Ditulis ringkasannya. Ini mana lembarannya ini? Nah, ini kasih lembaran. Nah, sudah, ayo.
Ayo tulis. Kelompok 1 menulis tentang Jazirah Arab. Nah, ini pakai ini. Ini tulis di sini. Langsung nih Kak. Sudah kelompok mana yang sudah? Kelompok mana? Ini sudah ini. Tulis terus. Tulis. Pak, taman YouTube dia Pak. Baru ya. Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok ini sudah? Belum. Kelompok 1 sudah? Kalau sudah, silakan ke depan, ya. Maju satu orang ke depan. Satu orang ke depan, coba dibaca sama Gali. Ayo, coba Gali, bacakan hasil tulisannya. Ya. Ayo baca. Ini solar luar. Ayo baca. Caranya panas. Angin keras. Ya, itu saja ya. Oh, ya, boleh duduk. Terima kasih untuk Gali. Tepuk tangan untuk Gali. Kelompok ini gimana? Coba maju kelompok ini. Ya, ayo. Coba maju. Bawa hasilnya. Kelompok 3. Bacakan kembali keadaan kita bersejarah. Baca. Yang keras suaranya. Wilayah Arab. Yang lain dengarkan jawaban temannya. Wilayah Arab dibaca tulisannya itu. Sudah dibaca. Coba. Lihat ya, ini bacanya. Wilayah Arab daerahnya terdiri dari gurun. Coba baca itu. Wilayah Arab daerahnya terdiri dari gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tengah. Wilayah ini adalah daerah Tihama. Bagaimana jawabannya? Betul, saudara? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, mana tepuk tangannya? Ya, terima kasih ya. Ya, boleh duduk. Ya sudah. Jadi boleh kembali ke depan terus semula. Kembali ke depan terus semula. Kembali ke depan. Ya. Ini kembali ke tempat semula ya. Sebelum kita tutup pelajaran ini,
keadaan geografis Jazirah Arab. Jazirah Arab itu merupakan wilayah padang pasir yang terluas dan tergersang di dunia. Nah, kemudian di wilayah ini terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat ya. Kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.